tidak ada yang pecah biji, Bu. Terus akhirnya Oke. saya coba lagi, saya buat lagi pakai rock wool-nya. Dan kemarin itu saya masukkan ke dalam plastik hitam, saya masukkan ke dalam plastik hitam dan saya tunggu sekitar 2 hari. Ya. Em, ada yang udah pecah biji dan apa namanya, ada yang udah tumbuh gitu kecil, cuman em, yang saya tahu kalau misalnya setelah sudah ada yang pecah biji gitu, langsung ditaruh di tempat yang terang dan terkena sinar matahari. Kemarin itu saya taruh di rooftop rumah, cuman karena siangnya terik banget dan saya juga cuman pagi aja, cuman pagi aja nyiramnya, jadi pas saya cek lagi sekitar abis asar itu udah kering, Bu. Jadi sampai sekarang layu dan itu kejadiannya baru kemarin. Jadi sekarang saya belum coba untuk apa namanya mengulang dari proses penyemaiannya lagi. Oke, ada eh, tanamannya yang layu itu, Nak? Ada, Bu. Oke. Oke, nanti ditunjukin ya. Ini siapa ya namanya ya? Salwa ya? Oh ya, nanti saya kirimkan lewat apa namanya Google Classroom-nya itu yang laporan hariannya, Bu. Oh, oke. Ya, terima kasih, Bu. Iya, iya. Baik, waktu kita 3 menit lagi, saya mau infokan kembali. Jadi hari ini kita mau ada evaluasi dan saya akan memang tidak akan sering menggunakan media pembelajaran menggunakan Google Meet ini ataupun pakai Zoom gitu ya, karena saya khawatir kalian banyak perlu sekali pakai kuota di mapel-mapel lain gitu ya. Tapi untuk yang urgent-urgent kayak gini, karena kemarin banyak banget keluhan, Bu, tanaman saya mati gitu ya kan, saya pengen tahu kronologisnya apa kayak tadi yang disampaikan sama teman kalian gitu ya. Jadi nanti mohon kalian siapkan tanaman yang sudah kalian produksi. Saya mau lihat perkembangannya dia seperti apa gitu ya. Dan nanti kalian boleh melaporkan kendala-kendalanya juga. Hari ini saya langsung ambil nilai untuk nilai evaluasi kita gitu ya. Jadi nanti saya kasih waktu sekitar 2 sampai 3 menit untuk kalian bicara. Saya juga upayakan sesuai daftar absen kalian. Jadi supaya mudah nanti ketika saya mau input ya. Jadi silakan disiapkan. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, silakan disiapkan. Kita masih 17 orang, padahal siswa kelas 10 IBB ada 38 ya kalau nggak salah ya. Ada 38 nih, ada yang masuk lagi nih, Hanaya. Jadi tetap berapapun pesertanya, jam 10.40 kita mulai. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. Apa kabar kalian pada hari ini? Sehat-sehat? Halo, boleh dinyalakan mikrofonnya. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Sehat, sehat-sehat. Bu. Ya, tetap semangat ya. Baik, anak-anakku semua, hari ini saya mengagendakan kalian karena banyak yang terkendala. Hanya ada dua orang di kelas 10 bahasa yang saya lihat perkembangan budidayanya bagus. Itu kan cuma berapa persen berarti ya, 2 dari 38. Sisanya masih kurang. Dan kemarin ketika saya mengecek nilai PH kalian, ternyata kalian itu belum menuliskan dengan baik rencana budidaya. Seperti misalnya, kalian misalnya mau tanam kangkung. Kalian mau tanam kangkung dengan teknik apa? Mau tanam dengan teknik konvensional langsung di tanah? Atau mau tanam dengan teknik hidroponik?
atau dengan aeroponik gitu ya, itu harusnya dijelaskan. Karena kemarin saya sudah nilai dan nilainya tentunya saya sudah tahu karena saya ketika nilai saya langsung kembalikan ke kalian dan saya sudah tuliskan beberapa komentar gitu ya yang mungkin bisa membantu kalian kurangnya di mana gitu. Nah, ada juga yang menanam, ada yang mau menanam apa ya, umbi-umbian, ubi apa-apa gitu, umbi-umbian. Kalian harus perhitungkan waktu atau masa panennya. Kita punya waktu cuma sekitar 8 minggu atau 2 bulan. Kalian perkirakan jenis tanaman pangan yang bisa kalian produksi dalam waktu 8 minggu tuh tanaman apa? Yang mudah adalah tanaman sayur daun. Semisal bayam, sawi, pakcoy, kemana ada yang nanam pakcoy, selada, kangkung gitu ya. Atau sejenis cabe masih bisa, tomat masih bisa, terong masih bisa. Tapi enggak mangga, enggak semangka, itu enggak ya, itu enggak banget, enggak mungkin bisa panen dalam waktu 8 minggu. Jadi kalian harus pertimbangkan, kalian harus pikirkan lagi jenis tanaman yang akan kalian budidaya. Ya, soalnya nanti di penghujung acara, ketika waktu kita sudah selesai, itu apapun hasilnya, kalian panen berapapun hasilnya, itu yang dinilai. Memang saya tidak hanya menilai hasil akhir, saya juga menilai proses kayak sekarang nih, saya evaluasi. Kalian mengumpulkan laporan tetap saya nilai. Gitu. Tapi di akhir nanti hasil akhirnya tetap saya nilai. Begitu ya. Jadi yang kemarin saya kasih komentar silahkan ganti tanaman itu langsung segera kalian ganti di minggu kemarin ya. Baik, bisa kita mulai ya untuk evaluasi tanaman produksinya. Kita mulai dari Adi hari ini sakit ya, nggak masuk ya? Betul nggak? Halo? Betul, Bu. Oke, betul. Baik, berarti kita lanjut ke Aldi. Apakah Aldi ada? Apakah Aldi sudah masuk? Halo? Adakah dia? Belum ada ya? Oke. Alif sudah ada, Alif? Apakah Alif sudah ada? Belum masuk juga. Kemudian Anargia, apakah sudah ada Anargia? Anargia? Belum ada juga. Atria, apakah Atria sudah masuk? Halo? Belum ada yang masuk juga ya? Oke, saya keep Alfarel, Alfarel. Saya Bu. Oke, ada. Silakan. Al. Bagaimana perkembangan tanamanmu, Farel? Perkembangannya lumayan Bu, udah naik lah. Tapi akhir-akhir ini masih kecil banget Bu, jadi belum numbuh lagi. Tadi saya udah nyiram lagi Bu. Farel, kamu Itu tanam mana? kangkung Bu. Kamu tanam kangkung dengan teknik Iya. apa? Nanam biasa, tapi yang ada lagi pakai hidroponik kalau nggak salah. Oh, berarti kamu nanam secara konvensional satu Iya. gitu. Terus tanam lagi satu secara hidroponik, tekniknya hidroponik. Itu dua-duanya udah numbuh? Satu udah numbuh besar, satu belum, masih kecil banget itu. Besar teknik apa? Hidroponik. Hidroponik. Oke, bisa ditunjukin gambarnya? Tunjukinnya saya pakai laptop Bu. Tunjukin langsung aja. Oh, kamu pakai laptop ya? Iya. Laptopnya harus dicas, enggak kan? Enggak, tapi ya, coba bisa dibawa kan? Bisa dibawa. Oke, silakan. Mana ya? Saya presentasi Bu. Satu tab Chrome, coba. Oh, oke, boleh. Share, coba. Nah, itu Bu, udah kayak gitu kalau nggak salah. Oke, kamu naruhnya di mana nih? Itu saya taruh di kamar mandi Bu. Why? Kalau di luar takutnya kayak kepanasan gitu, jadi ya ditaruh kamar mandi aja Bu, biar dapat sinyal gitu.
Oke, Farel, saya Eh, evaluasi dikit ya. Nggak apa-apa ya, ya, Farel ya. ini di stop aja Bu ininya Iya, ya, presentasinya. aja, itu di stop aja. Oke. Farel, kamu Ya. nanam kangkung kamu kalau cuma Hmm. tidak mewakili dan kamu akan menghabiskan waktu untuk panen 2 tangkai kangkung. Berapa Oh, tangkai kangkung? berarti tambah lagi ya? Iya, jadi kamu dan yang Hmm. lainnya, kamu kan Hmm. mau panen. Nanti ini Hmm. akan rencananya kamu jual, Heeh. kan? Nah, itu Iya. kamu harus sesuaikan minimal gini. Ada yang kamu prediksi akan gagal. Misalnya kamu mau bikin sampel berapa botol misalnya. Setiap Oke. satu botol misalnya ada 5 biji atau ada 6 biji. Kamu misalnya perkirakan nanti akan jual berapa ikat misalnya. Misal kamu mau jual berapa ikat tanaman kangkung. Berarti kamu harus punya berapa botol kamu nanam. Dan itu sudah diperhitungkan kamu kira-kira gagalnya berapa banyak gitu. Dan tadi media tanam yang kamu pakai apa itu, Farel? Hidroponik yang di kamar mandi itu. Itu hidroponik. Pakai apa bawahnya itu? Itu bawahnya air, itu atas kan jadi botol itu diisi air. Nah, di atasnya lagi tuh taruh botol itu tanam itunya apa sih namanya? Tanahnya gitu loh Bu. Jadi taruh di dalam gitu. Jadi, kalau kamu masih pakai tanah itu tidak bisa dibilang oh, hidroponik. kalau hidroponik itu gabus ya Bu? Berarti gitu ya? Nah, hidroponik itu benar-benar air nutrisi, Oh, langsung ke air. Ya, jadi dia hanya oh, pakai medianya itu bisa sering disebut dengan rock wool. Rock wool atau misalnya bisa pakai foam atau busa. Tidak menggunakan tanah. Kalau kamu menggunakan tanah itu namanya udah konvensional. oh, Atur oh, nutrisinya. Jadi gini, kalau hidroponik dia benar-benar ngambilnya dari hydro, dari air. Jadi nanti pupuknya pupuk cair. Kamu atur. Kenapa nanti harusnya nih secara logika tanaman yang ditanam dengan sistem hidroponik itu pasti lebih subur. Kenapa? Karena nutrisinya diatur. Sedangkan yang pakai konvensional tanah itu nutrisinya ngambil di tanah, nggak bisa diatur. oh, Yang adanya di tanah haranya apa saja yang diambil. Jadi nggak bisa kamu atur. Tapi kalau misalnya kamu nanti baca lagi literatur gitu ya, untuk tanaman kangkung butuh berapa banyak pupuk A atau pupuk B-nya. Itu kamu bisa atur supaya perkembangannya dia maksimal, mengurangi tingkat kegagalan gitu ya, Farel ya. Oke, baik Bu. Terima kasih ya, Farel. Iya, sama-sama. Kita lanjut ya. Setelah Del Farel ada Dea Amelia. Adakah Dea Amelia? Belum ada. Oke, Farabel. Adakah Farabel? Ada Bu. Oke, Farabel. Silahkan Farabel. Untuk menanam ada di rumah saya Bu. Waktu itu saya menanam cabai, cuma saya gak ngerti cara nanam sama sekali Bu. Oh, Jadi Farabel, sekarang kamu ini ada di mana? lagi di rumah tante saya, tapi di rumah saya di Mampang Bu. Oh, ini berarti berjauhan. Iya. Oke, tapi kamu punya foto Aku atau Bu. apa gitu, Farabel? Soalnya gagal saya nggak ngerti cara nanam sama sekali. Jadi saya itu cabai kan ada bijinya itu. Nah, bodohnya itu saya tanam udah gitu aja Bu di dalam tanah Bu. Jadi kok nggak nanam sama sekali gitu. Oh, kamu yang pertama nanamnya adalah cabai? Iya. Tapi dari apa? Dari apa? Biji? Iya. Tapi nggak ngerti kok nggak bisa numbuh ya? Oke, gini. Kamu nanam cabai dari biji. Cabai yang kamu tanam di tanah, ini nanamnya di tanah ya? Ya, cabai yang kamu tanam di tanah itu udah tua atau masih muda? Masih bersih sih Bu, masih apa sih, gak ngerti cara ngeliatnya sih. Pokoknya cabai biasa warna merah, kan ada bijinya. Ya udah saya tanam dalam situ. Ya. Oke, pantes kalau nggak numbuh Farabel. Saya gak ngerti cara Jadi gini Farabel, kalau kamu memang mau tanam dari langsung bijinya itu harus dituain dulu. Atau enggak, kamu keringin dulu. Jadi nggak bisa apa namanya, cabai yang masih segar utuh terus kamu tanam. Oh tuh bukan nggak bisa, tapi makan waktu lama. Apalagi kalau bijinya masih muda. Apa cabainya masih muda itu nggak bisa. Jadi artinya gini, si bijinya itu belum selesai proses pembuahan tapi kamu udah tanam, nggak bisa. Cara ngeliat udah pohon itu gimana ya Bu? Nah, jadi gini, kalau kamu mau nanam dari biji yang ada di rumah, bijinya itu kamu sengaja diemin dulu sampai lama, sampai kering. Oke. Nah,
Sampai kering baru kamu jemur. Habis kamu jemur udah benar-benar kering, kamu rendam sesaat, sekitar 1 menit aja atau beberapa detik lah, sampai ada biji yang tenggelam. Nah, biji yang tenggelam itu yang kamu ambil untuk kamu tanam. Nah, itu baru yang kamu tanam nih. Tapi kan sekarang kita udah masuk minggu kedua ya, bener nggak? Kalau Bu Resti nggak salah, kita udah masuk minggu kedua ya. Berarti kamu cuman punya waktu 6 minggu buat nanam. Sekarang kamu pertimbangkan dalam waktu 6 minggu kira-kira dengan teknik yang kamu pakai sekarang bisa atau enggak panen cabai gitu. Artinya gini, kalau misalnya kayaknya untuk ini berkecampak aja butuh waktu seminggu, kemudian dia tumbuh butuh waktu misalnya 4 minggu, udah 5 minggu, bisa nggak ya dari bunga, dari dia menghasilkan bunga sampai menghasilkan buah cabenya, waktunya cuma seminggu, bisa nggak? Kamu perhitungkan, atau kalau kamu nggak bisa perhitungkan, kamu cari literasi yang bisa mendukung. Ya, kalau memang masih belum yakin, ya udah deh, yang gampang nanam sayur, karena kalau nanam sayur sebulan selesai. Kayak kangkung itu sebulan kita panen. Ya, 2 minggu itu udah tinggi. Kalau di tempat yang panas banget bisa nunggu, Bu? Kalau kangkung nggak bisa panas banget. Dia nggak bisa maksimal 12 jam matahari, nggak bisa. Jadi cuma sebentar, sekitar 3 sampai 5 jaman lah. Dan itu nggak maksimal juga. Nggak maksimal panas ya, kangkung. Jadi dia di tempat teduh masih bisa hidup. Itu ya. Gitu ya, Farabel ya. Silahkan Farabel pikirin dulu ceritanya mau nanam apa kira-kira lagi ya. Jadi minggu ini Farabel pokoknya harus sudah mulai tanam lagi. Oke, Bu. Karena waktunya jalan terus ya. Oke, kita lanjut dulu ya Farabel ya. Silahkan Faris, adakah Faris? Belum ada. Kemudian Fatia ya, betul ya pelafalannya Fatia. Ada Fatia? Iya Bu, Fatia. Oke, ada. Silahkan Fatia. Saya nyalain kamera atau gimana? Nyalain presentasi mungkin. Oh, nyalain kamera apa nyalain presentasi, Nak? Oke, Fatia. Saya langsung soalnya saya lagi di satu lantai yang sama tanaman saya, jadi saya tunjukin langsung. Oke, silakan. Gini Bu. Oke, kamu nanam bayam ya? Cesim Bu. Cesim? Jangan dari atas deh, Nak. Dari samping bisa nggak? Bentar. Oke, ini pakai handphone berarti bisa lah. Gini Bu. Oke, ini usia berapa lama, Nak? Kayaknya saya nggak ingat, kayak saya tanam 2 minggu atau berapa gitu Bu. Nggak ingat tentunya berapa. Oke, baik. Cesim kamu sudah lumayan besar. Berarti kamu sudah harus pindah tempat ya, Fatia? Oh karena iya. Kalau kamu nggak pindah tempat, nanti dia bisa kepadatan penduduk. Kurang nutrisi ya. Nanti kurang nutrisi. Iya, Bu. Jadi kamu harus pindahin, karena cesim itu ada bonggol kecil, walaupun nggak terlalu sebesar kol gitu ya. Tetap dia punya bonggol gitu ya. Ini kamu harus pindahkan mungkin ke polybag, atau enggak sisa-sisa makanan kemasan juga boleh, pokoknya ada di rumah aja, nggak usah beli-beli. Kalau saya pindahin ke yang apa sih, kayak yang sebagian misalkan ini saya pindah gitu, terus pindah lagi satu-satu gitu Bu. Iya, siapa namanya? Fatia. Iya. Satu wadah yang kamu pakai paling cuma bisa 2 cesim dewasa. Oh. Ini terlalu padat. Kan kamu mau buat mereka nutrisinya bagus. Kalau kayak gini, karena ini kamu tebar doang kan, ini harusnya untuk semai. Semai lah bareng-bareng. Ini waktu semai udah selesai. Sekarang dia mau tumbuh. Dia butuh nutrisi lebih banyak, ya. Dan ini juga warna hijau yang terlalu kekuningan menandakan kalau dia kurang cahaya matahari. Oh, oke. Ya, jadi nanti misalnya dalam sehari misalnya kamu mau mau BDR, keluarin dulu, selesai BDR masukin lagi, nggak apa-apa. Oh iya. Iya. Jadi dia kurang cahaya matahari. Terima kasih Fatia atas makasih Bu. Ya. Silahkan ya, kita lanjut lagi. Sekarang sudah kalau nggak salah nomor urut 13 ya. Ada
Figlia ya, betul nggak namanya Figlia? Figlia udah ada? Belum ada. Oke, kita lanjut ke Hanaya. Hanaya sudah ada, Nak? Sudah, Bu. Silakan Hanaya. Oke. Saya tanam kedelai, Bu. Nah, Hmm? cuma jadi saya tanam kedelai. Nah, terus habis itu sebelumnya saya kan udah tanam, cuma habis itu jatuh, Bu. Jadi gagal. Jadi kan saya tanam di balkon gitu, terus jatuh ke bawah gitu, ditaruhnya di pinggiran gitu sama papa. Nah, ini udah cuma baru 2 hari lalu saya tanam. Cuma kayak belum numbuh deh, Bu. Nggak tahu belum numbuh atau saya salah. Oke. Nggak apa-apa. Jadi gini, saya kasih sedikit petunjuk Hanaya ya. Supaya kamu mudah, yang lain juga untuk mudah kamu itu kecambahnya. Tadi ada yang bilang pecah biji, atau kalau bahasa biologi, bahasa saya itu kecambahnya cepat. Kamu harus rendam dia dulu karena dia perlu masukin air buat ngemecah enzim. Jadi jangan kamu misalnya beli kedelai dari warung atau beli bibit dari mana gitu, sebar. Itu kan posisinya kering. Dia harus nungguin kamu siram baru dia basah. Tapi kalau kamu rendam dulu, misalnya kamu rendam dulu 5 menit gitu ya, sampai dia agak gemuk. Ntar dia agak gemuk kalau habis rendam, berarti airnya udah masuk, enzimnya udah mulai membantu proses pembelahan sel di dalam biji. Gitu. Sesudah itu baru kamu semai. Semai usahakan di tempat yang gelap. Untuk semai ya. Untuk semai usahakan di tempat yang gelap. Ketika udah muncul akar dan calon daunnya, kamu boleh pindahkan dia ke tempat yang terang. Gitu ya Hana ya. Jadi nanti Hana, kalau kedelai juga butuh waktu lumayan sama kayak cabai dia. Dia umur panennya sama kayak cabai, sama kayak tomat. Jadi kamu harus bergerak cepat kalau masih mau produksi si kedelai. Ya, dan dia suka matahari Hana. Jadi kamu cukup biarin aja dia di luar terus ya. Biarin aja dia di luar, nggak usah dimasuk-masukin ya. Dan Hana juga harus pertimbangkan dia yang paling cocok itu dengan teknik tanam apa. Jadi nanti waktu panen Hana dapat hasil yang bagus, yang maksimal. Gitu ya Hana ya. Oke, baik Bu. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kita ada siapa ya? Ada Hendy, adakah Hendy? Apakah Hendy sudah join? Belum menjawab, berarti belum. Adakah Irma Susanti? Irma Susanti juga belum join ya. Kemudian ada Michelle. Michelle udah ada sepertinya. Michelle? Halo Michelle. Michelle ada kan ya tadi ya? Oh, dia keluar ya? Oke, yang baru hadir, yang udah kelewat nanti ya. Bu Resti lanjut dulu. Oke, Michelle kayaknya terputus. Oke, Bu Resti lanjut lagi deh. Michelle terputus. Saya lanjut lagi ke Muhammad Fardiansah, ada? Ada Bu. Oke, silahkan Muhammad. Panggilnya siapa, Ferdi ya? Iya Bu. Oke, silahkan Fer. Jadi saya nanam bawang Bu. Terus tapi nggak numbu-numbu Bu, kayak mati gitu. Tunggu, siapa nih namanya Ferdi? Ferdi, kamu nanam bawang, apa kamu nanam daun bawang? Bawang. Bawang merah? Iya. Salah ya? Di komen nggak sama Bu Resti PH kamu? Belum lihat lagi sih Bu. Belum dicek ya. Kamu harus ganti tanaman ya Ferdi, karena nanam bawang itu harus di tempat yang spesial. Dia suka air tapi suka panas. Iya Bu. Ya, kita kalau di Jakarta mengkondisikannya agak susah. Jadi kamu kayak harus bikin di antara media tanam itu, si tanahnya itu kamu harus bikin kayak aliran air. Oh gitu Bu. Air. Jadi kamu ganti ya Fer, dan upayakan perhitungkan sekali waktu panennya berapa lama. Ya Fer ya. Iya Bu. Oke, jadi di sini Bu Resti
Minta kamu ulang ya, Fer? Iya, Bu. Oke. Kita lanjut ke Muhammad Rio ada? Nggak ada jawaban, berarti belum ada. Nabila ada? Nabila Siti, Aisyah? Belum ada juga. Nazwah ada? Nazwah? Nazwa itu Bu, kuotanya dia habis cuma bisa buat chatting, jadi dia izin buat nggak ikut Google Meet. Oh, oke. Kemudian siapa nih? Putri. Putri ini pakai Y apa pakai I sih? Ini yang PJ kan ya? Ada nggak dia tadi? Belum ada jawaban juga. Kalau si Rizka, adakah Rafael, adakah Rafael? Rafael belum ada juga. Rizka? Ada, Bu. Oke, ada Rizka. Silakan Rizka. Salah. Nih. Ya. Rizka nanam kangkung. Iya. Oke, boleh Bu Resti lihat tampak dari atasnya Rizka? Ini gimana balik? Ini switch kameranya bisa. Bisa kok dipencet gitu, kameranya dipindahin. Oh iya. Nih, Bu. Oke. Ini hanya ini yang kamu tanam, Rizka? Ini ada juga bawang. Bawangnya juga cuma dikit loh, turis. Rizka, kangkung kamu baru, belum terlalu lama ya. Jadi kamu hari ini semai lagi ya, karena itu masih sedikit banget kalau buat panen ya. Semai mungkin 5 pot lagi. Nggak di pot juga nggak apa-apa ya, kayak misalnya di kemasan ciki tuh, kemasan minyak, kemasan apa aja boleh lah ya, nggak usah beli-beli ya. Pokoknya manfaatkan yang ada di rumah aja ya Rizka ya. Ya, Bu. Oke Rizka, berarti Rizka tinggal nambah aja ya, dijaga supaya dia nggak mati ya Riz. Ya. Oke, kita lanjut ke Rizky Ardiansah ya? Ada Rizky Ardiansah? Belum ada. Kemudian Salma sudah, Nak? Salma udah ada? Tadi nomor berapa ya? Salma belum ada ya? Salma belum ada juga. Salsabila belum. Salsabila bunga belum ada. Salsabila aja belum ada juga. Salwa? Iya siapa tuh? Salsa. Salsabilah. Iya. Salsabilah pakai H ya? Ya. Oke, silakan Salsabila. Kan saya waktu itu nanam kacang hijau, Bu. Tapi tanamannya pas sudah 7 hari emang udah ada. Tapi pas setelah 7 hari itu tanamannya mati. Terus tapi saya belum tanam lagi sampai sekarang, Bu. Nah lo. Belum tanam lagi sampai sekarang. Ini kan waktunya jalan terus. Berarti kamu ganti tanaman sayur aja. Iya, Bu. Ya? Kamu berarti ganti tanaman sayur aja ya. Pertimbangkan sayur yang muda, bisa bayam, bisa kangkung, bisa apa? Oh, tanaman baru lagi, Bu, gitu. Iya, kan kacang hijaunya mati kan? Tidak ada yang tersisa kan? Iya, berarti tanam baru. Dan tanam baru lagi. Udah, tapi itu yang kacang hijaunya udah saya buang, Bu. Iya, kacang hijaunya udah dibuang, kan udah mati, Nak. Ya. Oke. Jadi baru lagi nih, Bu. Iya, kamu tanam sayur aja ya, jangan tanam kacang-kacangan ya. Iya. Oke. Baik, kita lanjut ke Bu, ya? maaf Bu, mau nanya. Ya? Kalau misalkan nanam toge boleh gak Bu? Toge itu nanam kacang hijau. Ya, itu juga udah saya komentarin loh. Nggak ada yang namanya tanaman toge ya. Toge itu adalah kecambahnya kacang hijau. Ada kecambah kacang hijau, ada kecambahnya kedelai, yang lebih tinggi itu kecambahnya kedelai.
yang panjang-panjang gitu ya. Tapi boleh kan Bu? Maksudnya? Nanam lagi tuh itu. Nanam kacang hijau boleh, bukan nanam toge. Oh iya. Kasih Bu. Iya, sama-sama. Silahkan lanjut ya. Tadi Salwa ya. Salwa sudah ada kah Salwa? Iya, Bu. Oke, silahkan Salwa. Saya presentasi kali ya sebentar. Boleh. Kelihatan nggak ya, Ibu? Kelihatan, lagi kelihatan Rockwool. Ya, nah ini jadi tuh setelah Ibu kasih tugas, saya langsung membeli bahan-bahannya, rokok segala macam. Dan sudah saya coba untuk nanam, pada saat penyemaian itu nggak ada yang berhasil, yang seperti yang saya bilang tadi Bu, yang saya pakai dua. Nanam apa? Ini nanam apa salah? Ini saya nanam sawi. Oke, sawi. Ya, nah gagal yang pertama, lalu saya coba yang ini. Nah, yang ini juga saya lihat video di YouTube lagi. Kenapa Ibu, maaf? Kalau video gambar yang kamu kirim ke kita belum bergerak, masih gambar Rockwool. Apakah kamu sudah menggerakkan gambar? Enggak Bu, ini gambar Rockwool. Ini gambar terakhir yang saya ambil emang masih seperti ini. Jadi saya belum. Iya, ini yang baru kemarin yang layu itu yang saya bilang. Jadi ini udah sempat tumbuh. Kalau misalnya dilihat, itu udah ada yang tumbuh gitu Bu, udah ada yang pecah biji, udah ada yang tumbuh. Lalu saya langsung pindahkan ke rooftop, dan rooftopnya itu memang nggak ada penutup sama sekali Bu. Jadi benar-benar saya taruh rooftop. Saya sudah di pinggirnya ini sudah saya ini air, dan saya juga sudah melembabkan si rockwoolnya itu. Cuman karena saya taruhnya memang sekitar jam 11 mau siang gitu, dan kemarin tuh benar-benar terik banget, dan saya juga lupa buat baik. Salwa, ngecek lagi. Saya kasih masukan ya Salwa ya, untuk yang lain juga. Iya Ibu. Untuk kamu yang sedang menyemai, tidak disarankan untuk ditaruh di tempat terang ya. Jadi semai itu kalau mau cepat, kalau mau baik, taruhnya di tempat gelap ya. Jadi nanti kalau sudah tumbuh, kalau sudah berkecambah, istilah kamu pecah biji, itu baru kamu taruh di tempat ya. Jadi perkecambahan butuh cahaya matahari, jadi mungkin kamu lama, dan itu sampai kering gitu kan, justru dia lagi butuhnya banyak air sampai kering, jadi dia kamu tunggu gitu ya. Akan dievaluasi lagi, kamu mau lanjut nanam sawi atau mau ganti, silakan boleh, tapi di satu Rockwool kamu jangan bikin satu ya. Iya, saya sudah coba banyak. Iya ya. Oke, dan pertimbangkan juga untuk jumlah panen yang akan kamu hasilkan ketika kamu nanam sekian gitu ya. Oke, Ibu. Baik. Kita lanjut ya. Ya, terima kasih, Bu. Kita lanjut ke Sekar. Apakah ada Sekar? Ada tuh Sekar. Sekar Ayu Nurlintang. Oke, silahkan Sekar. Sekar suaranya pelan banget deh. Bisa lebih kencang nggak? Soalnya beneran, saya nggak bohong, pelan banget. Yang lain kedengeran nggak sih? Apa Bu Resti aja yang nggak kedengeran nih? Enggak Bu, nggak kedengeran. Nggak kedengeran. Kedengeran? Kagak. Nggak kedengeran. Oh, Tidak Bu, tidak suaranya kedengeran. pelan banget, bener, pelan banget. Coba tes sound ya. Kedengeran tapi pelan. Kedengeran tapi pelan. Oke, coba kamu nanam bayam. Betul nggak tadi? Saya dengernya. Baru sekitar 5 hari. Oke, lalu? Belum terlalu tinggi juga sih bayamnya. Ada tanamannya, Sekar? Sekar ada tanamannya? Enggak, saya lagi mau
Oh gitu. Oke. Baik. Terus apa yang bisa kamu laporkan ntar sekarang? Bayamnya itu kenapa? Miring. Dia tumbuhnya tuh nggak ke atas gitu, iya miring. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, baik. Ya untuk yang lain juga ya. Jadi gini, semua tumbuhan yang tumbuh dan berkembang sudah butuh cahaya matahari. Jadi dimanapun ada cahaya matahari berasal, tumbuhan itu ngikut. Jadi kalau misalnya nih tempat kamu menanam agak tertutup cahaya matahari hanya di jam tertentu tampak dan di satu sisi saja. Misalnya saya nanam kangkung nih di sini. Cahaya matahari cuma ada setiap jam 2 siang, adanya di sana nih. Ini lama-lama ujung kangkungnya gini pasti. Pasti. Semua tanaman kayak gitu. Ketika tumbuh. Itu gampang banget dibuktiinnya kalau kalian nanam bunga matahari. Si kuaci itu. Kalau kuaci mah bener-bener gerak. Ngikutin cahaya matahari. Mau kemana tuh cahaya matahari dia ngikut. Karena dia cuma satu tangkai aja ke atas. Gitu ya. Jadi kenapa bengkok? Karena mataharinya cuma di situ. Dan mungkin susah dia dapat cahaya matahari. Gitu ya Sekar ya? Tapi saya naruhnya emang di tempat yang juga di tempat yang enggak yang terlalu kena sinar matahari gitu. Nah, itu dia. Jadi ketika ada sinar matahari, dia berusaha mendapatkannya dengan cara apapun, bahkan dengan membengkokkan tubuhnya. Itu namanya proses etiolasi ya. Tapi nggak apa-apa kalau anak bahasa nggak tahu itu it's okay. Tapi logikanya mereka butuh cahaya dan perlu banget gitu ya, makanya jadi ngebengkokin tubuhnya. Ya, jadi kamu atur lagi posisinya dia supaya cahaya mataharinya tidak hanya sewaktu saja ya, Sekar ya. Itu catatan dari saya ya, Sekar. Nah, untuk bayamnya jumlahnya kamu harus pikirkan ya, Sekar, untuk panennya itu sudah cukup atau belum. Kalau memang menurut kamu itu nggak cukup untuk dijual dalam satu ikat misalnya, kamu harus tambah lagi jumlah tanaman yang kamu budidaya, yang kamu produksi. Jadi ya, Sekar ya. Halo, Sekar, suara saya terdengar? Oke, kita lanjut ke Selina ya. Apakah Selina sudah ada? Belum ada. Oke, Sabrina sudah ada? Saya Bu ada Bu. Oke, silakan Sabrina. Saya presentasi Bu. Oke, silakan Sabrina. Ini Bu. Oke. Saya nanam lidah buaya. Mana? Kamu belum presentasi. Oke, laporannya apa? Benar belum muncul. Kamu nanam lidah buaya dari apa? Dari apa maksudnya Bu? Ya, kamu nanam lidah buaya dari apa? Dari biji, dari stek, dari tunas, dari cangkok, dari rutu, dari apa? Dari anakannya Bu. Dari anakannya. Kamu dapat anakannya dari mana? Dari tetangga saya. Oke, Selina. Sabrina Bu. Salah. Sabrina, coba Bu Resi lihat lagi tanamannya. Kayak gini Bu tanamannya. Oke. Itu termasuk tanaman budidaya produksi pangan? Iya Bu, soalnya bisa diolah jadi makanan kan Bu. Gitu. Jadi salah satu, pokoknya semua tanaman yang bisa dijadiin makanan namanya pangan gitu ya. Jadi salah ya Bu. Jadi gini, kamu
memang lidah buaya bisa diolah. Sebenarnya semua tumbuhan yang sifatnya nggak racun bisa diolah buat makanan, tapi tidak jadi utama atau bukan yang diharuskan. Artinya itu hanya sifatnya tambahan. Nah, lidah buaya itu salah satu yang tambahan. Kenapa? Karena dia memang tidak banyak digunakan sebagai pangan sebenarnya, justru untuk luar. Ya, walaupun pangan dia biasanya hanya minuman, tidak pangan, bukan makanan ya. Oh iya Bu. Bener nggak? Ya kan? Minuman segar itu kan karena dia buat anti dehidrasi dan sebagainya. Nah, kalau saran saya, kamu mungkin menanam yang lain, Sabrina, yang mudah dan kayaknya di situ banyak matahari, jadi kayaknya kamu nanam apapun di situ mudah numbuhnya, cahayanya cukup. Ya, di minggu ini kamu silakan tanam yang lain ya, Sabrina ya. Iya Bu. Terima kasih Sabrina. Ya, terima kasih Bu. Ada Siska. Siska ada tuh. Silakan Siska. Halo Bu. Iya, halo Siska. Ini tanaman saya Bu, bentar Bu. Mana tanamannya? Nanam apa itu ya Siska? Saya nanam selada Bu. Oke, yang masih disemai ini terlalu rapat ya Sis. Jadi kamu harus segera pindah nih. Tapi hati-hati mindahin semai ini karena dia batangnya basah dan akar serabut. Tangan kamu atau alat yang runcing masuk dulu lurus ke dalam tanah. Jadi nggak dicabut ya, nggak dicabut gini ya, nggak ya. Jadi kamu masukin jari ataupun alat ke dalam tanah sampai batang tertentu kamu congkel. Oh iya Bu. Ya, dicabut ya mindahinnya. Karena ini memang lagi rapuh banget. Dan ini dia miring semua kan ya, Siska ya. Pada tiduran Bu. Kenapa? Pada tiduran. Iya, berarti dia kurang cahaya ya Sis. Iya Bu. Terus posisikan di tempat yang cukup cahaya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Siska. Kita lanjut ke Siti. Adakah Siti Aisyah ya? Siti siapa sih? Siti A. Siti Agustina. Adakah? Belum ada. Oke, Sri Lestari. Belum ada. Wanda sakit ya, Wanda. Zahra ada? Belum ada. Zevanya. Hadir Bu. Oke, silakan Zevanya. Jadi saya menanam kangkung. Saya menanam kangkungnya itu dengan polybag, lalu medianya itu ada tanah, pupuk kandang, terus bibit. Jadi berarti pertama-tama, ya? Iya berarti konvensional Bu. Oke. Pertama-tama tuh saya taruh bibit dulu di wadah, di ringkih atau mangkok gitu. Saya taruh, lalu saya masukin airnya di bibit itu. Saya masukin air di wadah yang udah ada bibit. Nah, habis itu saya rendam sampai 5-6 jam. Baru setelah sampai 6 jam, saya tiris, terus saya keringin bibitnya sampai kering. Nah, habis itu Bu, kalau udah kering, itu saya siapin polybag yang udah ada tanah. Nah, yang udah ada tanah sama atasnya itu udah ada pupuk kandang. Terus kalau udah ada pupuk kandang sama tanah, atasnya saya kasih bibit yang udah saya keringin. Nah, habis itu kalau udah itu kan udah ada bibit, pupuk kandang sama tanah kan di polybagnya. Nah, kalau udah tuh saya tutup pakai koran, tuh saya diemin 1 harian. Terus sama udah 1 harian, saya buka lagi korannya, terus muncul kayak apa sih Bu namanya? Kayak apa ya Bu namanya? Bentar Bu, saya presentasi aja. Kayak apa? Bentar, saya presentasi Bu. Oke. Udah belum sih Bu nih presentasi? Oke. Belum? Kamu belum punya presentasinya? Oke Bu. Ini udah belum Bu? Udah Bu? Sedang. On the way. Oke. Belum tampak. Ini tuh hari pertama, setelah 1 hari udah di
Belum tampak ya, Oh, Bu? udah. Nah, bentar, Bu. Kok udah ya? Udah tampak. Ini, Bu, setelah 1 hari udah saya tutup pakai koran. Oke. Ini ada muncul kayak apa ya namanya, Bu? Kecap. Ini setelah 2 harian. 2 harian kayak gini, Bu. Terus ini selama 3 harian. Kelihatan ya, Bu? Ini 4 hari. Ini 5 hari. 6 harinya, Bu. 7 harinya. Ini 8 hari. Ini 9 hari. 10 hari. Ini yang ke-11 hari. Ini laporan saya selama 11 hari. Oke. Nah, yang terus hari ini belum ada ya? Kenapa, Bu? Hari ini belum ada ya? Yang mana, Bu? Yang hari ini, Bu. Oke. Kalau yang ini saya pakai batang. Maksudnya pakai batang? Jadi saya tuh awalnya sebenarnya pakai batang, Bu. Cuman karena waktu itu pas pakai batang kok lama numbuhnya, jadi saya langsung pakai bibit. Tahu-taunya pas karena pakai batang dia langsung numbuh tinggi. Ya karena kan udah ada batang. Iya, Bu. Jeva, bagus tanaman kamu sehat ya. Hanya saja Jeva Ya, itu Bu. untuk 1 polybag segitu rada banyak ya Jeva. Kamu memang rapuh banget kalau dipindahin, jadi tidak saya sarankan dipindahkan. Cuma nanti kamu akan dapat hasil yang dia agak pendek. Ya. Oh, kalau dilepas dari polybag. Jadi ini tuh kalau mau, kamu ada tanah nggak? Maksudnya ada lahan? Ada, gak? Bu. Lahan ada, Bu. Ya oke, dipindahin aja ke lahan, tapi nanti dipindahinnya agak dipisah-pisah karena dia akan lebih bagus. Karena ini, dan saya sarankan untuk yang nanam sayuran daun itu gunakan pakai pupuknya kompos karena nggak panas. Kalau kalian tanam sayuran buah kayak cabai, terong, tomat itu boleh pakai pupuk kandang karena merangsang dia tumbuh bunga. Kalau si kangkung kan kita nggak perlu dia berbunga karena kita konsumsi dia pas daunnya lagi bagus-bagusnya, ya. Jadi nanti ditambahinnya kompos aja ya Jevanya ya. Jevanya. Maksudnya gimana, Bu? Kalau nanti di tanah, kan tadi kamu bilangnya kamu pakai tanah dan pakai kandang, pupuk kandang. Kalau nanti di tanah, kamu kasihnya jangan kandang lagi, tapi kasihnya kompos. Ya, supaya daunnya itu gede. Kita nggak pengen dia berbunga, kita pengennya dia daunnya besar-besar. Karena yang dikonsumsi daunnya. Gitu ya Jevanya ya. Oh, jadi tambahin kompos, Bu? Tambahin kompos pas sudah di tanahnya. Jadi saya lepas terus saya taruh tanah, tambahin kompos. Iya, benar. Oke, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Jevanya. Baik, ada yang belum? Karena yang tadi terlewat ada, silahkan. Saya, Alif Fadila, silakan. Saya, Bu. Iya. Alif, mana nama apa, Nak? Jadi saya lagi tahap pembelian nih. Cuman benihnya itu yang dikasih Iya, Bu. Beli apa? Soalnya saya tuh orangnya nggak mau nyesel gitu. Jadi saya butuh pertimbangan yang banyak. Nah, yang tadinya itu saya memakai namanya teknik wick system. Cuman kata ibu saya mendingan tanam kangkung. Cuman pas beli bahan-bahannya ke pasar karena kondisinya lagi pandemi seperti ini, yang jualan di pasar itu jadi sedikit, Bu, yang jualan bahan-bahannya. Jadi kurang, nggak ada lah sekarang. Nah, udah gitu saya pertimbangin lagi. Di rumah saya kan tidak ada lahan nih, Bu. Adanya cuman gang sempit. Udah gitu banyak tikusnya, Bu. Jadi takut dimakanin, digerogotin. Akhirnya saya udah pertimbangkan untuk membeli yang saya laporkan lagi ini. Yang wick system itu. Dan lagi tahap dalam perjalanan. Dan saya nggak tahu itu bibitnya apa. Tapi mau saya sih selada. Cuman saya nggak tahu. Soalnya bibitnya itu dipilih random dari penjualnya langsung. Oh gitu. Kamu berarti pakai wick system masih teknik hidroponik ya? Iya. Biar mengingat kalau misalkan wick system kan ke 33 sampai 35 hari kan sudah bisa panen, Bu. Kalau misalkan untuk selada, tapi kalau misalkan mengejar waktu juga,
Jadi saya bailiwick system itu, Bu. Oke. Alif, sebagai tambahan ya, kamu juga baca referensinya untuk teknik weed system ini sebenarnya nggak susah, mudah. Dia cuma pakai sumbu gitu kan ya? Cuma pakai sumbu, Ya. tapi kamu pertimbangkan cahaya dan nutrisinya. Kamu belinya paketan langsung sama nutrisi ya, sama pupuk A, pupuk B. Iya. Oh gitu, oke. Nanti Langsung pakai yang ya. Gimana, Liv? Minggu ini bisa dilakukan, Liv, menanamnya? Hari ini atau besok itu sudah sampai, Bu. Kemungkinan. Jadi minggu ini udah bisa langsung kerja ya. Tadi untuk semainya di tempat gelap ya, Liv ya. Ya, Bu. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Michelle sudah ada ya, Michelle datang lagi ya. Michelle mau laporan, Nak. Boleh laporan karena kemarin Bu Resti lihat bagus tanamannya. Oke. Mikrofonnya diaktifkan dulu, di-unmute dulu. Oke. Silahkan, Michelle. Suaranya nggak kedengeran ya? Teman-teman kedengeran suara Michelle nggak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Iya, Michelle suaranya agak kenceng ya. Suaranya nggak kedengeran, Nak. Michelle lagi menunjukkan sesuatu, tapi suaranya tidak terdengar Michelle. Michelle pakai earphone atau pakai headset? Atau soalnya ini sudah di-unmute tapi nggak ada suaranya. Kalau saya nggak salah nih. Ya. Sudah di-unmute tapi nggak ada suaranya. Atau mungkin Michelle mau menunjukkan sesuatu saja, mau mempresentasikan hasil. Mau tunjukin foto-foto aja juga boleh. Oke, ini hari keberapa ya? Kayaknya hari ke-11. Misal tetap nggak ada suaranya ya. Oke, misal nanti kemarin sih Bu Resti sudah lihat laporan harian budidaya misal di Google Classroom. Berarti nanti dicantumkan ya hari ini ya laporannya ya Michelle ya. Karena Bu Resti terkendala nih mendengarkannya, kayaknya ada gangguan. Nggak terdengar apa yang dibicarakan gitu ya. Yang diomongin Michelle nggak kedengeran, teman-teman juga nggak dengar nih. Ya Michelle ya. Oke, baik. Semuanya apakah ada yang terlewat? Karena kita cuma ada 14 orang yang join. Tadi katanya Faris Ikram itu tuh udah join tapi koneksinya putus-putus, Bu. Jadi dia keluar sendiri, Bu. Barusan dia WhatsApp saya. Udah absen belum yang di sini? Yang di sini silakan absen ya, yang baru datang karena nanti saya rekap. Tadi juga saya lihat Putri udah join, tapi Putri sekarang nggak ada. Itu kan PJ kalian ya? Oke, baik. Kita masih ada waktu 30 menit. 30 menit ini kalian pakai untuk melampirkan hasil laporan kalian yang sudah tadi kalian informasikan ke saya. Jika tadi terkendala, sebenarnya saya sudah punya nilainya sendiri, sudah saya masukkan nilainya. Tapi kalau tadi seperti misal terkendala ataupun nanti teman-temannya yang nggak bisa masuk karena kendala jaringan dan kuota, boleh ya diinfokan, dikirim laporannya via Google Classroom. Oke, kelas 10 bahasa tetap semangat calon pengusaha muda Indonesia. Oke, sekian dari saya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya masih mau nanya, Bu. Oke, pilih ya. Siapa tuh yang nanya? Saya, Bu. Rifanya. Oke, silakan.
Kan saya laporannya udah dinilai tuh, Bu. Nah, itu harus Yang saya bikin laporan budidaya yang di Google Classroom. Oh, yang tadi nggak harus, karena saya udah nilai, saya udah bisa masukin. Yang terkendala saja ya. Oh, jadi saya tidak perlu ngasih laporan buat hari berikutnya atau gimana, Bu? Hari berikutnya iya. Hari ini sudah nggak usah. Oh, berarti saya besok masih harus ngasih laporan buat harian ya, Bu? Iya. Walaupun sudah dinilai. Iya. Karena nanti Oke. nilai buat besok sampai ketemu minggu depan itu buat nilai minggu depan. Oh, baik, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Bu, saya juga mau nanya, Bu. Oh iya, silakan. Untuk yang saya itu seperti laporannya hari ini gimana ya, Bu? Laporannya nulisin kalau kamu masih menunggu. Ya. Oke, Bu. Ya. Di Google Kamu tuliskan kendala ya, kayak misalnya tadi kamu tidak punya lahan, kemudian ganggang, khawatir akan dimakan tikus gitu ya. Itu kamu tuliskan kendala-kendalanya. Makanya baru itu komentar pribadi atau bikin Google? Bukan. Di situ ada tugas laporan budidaya. Di situ nulisnya. Oke. Terima kasih, Ya. Bu. Itu tugas kelas. Iya, sama-sama. Cukup, tidak ada lagi ya. Berarti bisa keluar.